terhadap pedoman CPOB, ya, sebagaimana telah diatur dengan peraturan Kepala BPOM nomor bla 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 tahun 2012. Nah, jadi sebelum ini itu ada tahun 2012, sebelum 2018. Yang terakhir ini tahun 2018. Ya, tentang CPOB tahun 2022, 2012. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala BPOM nomor 13 tahun 2018 yang mengacu pada PICS, ya, GMP Guideline 2 Juli 2018. Nah, jadi 2018 yang kita punya sekarang ini dia mengacu pada ini dan WHO ini Annex 2 dan WHO TRS 989 tahun 2013 Annex 5 dan seterusnya. Nah, itu di buku nanti juga ada kok. Ya, di buku itu nanti kita bisa lihat bahwa di bagian awal itu ada sejarah dan seterusnya, ya. Ya, untuk apa sih CPOB itu? Ya, CPOB untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Ya. Kemudian CPOB mencakup seluruh aspek produksi, ya, dan pengenalan mutu, di mana CPOB ini wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Jadi di sini CPOB ini menjadi acuan untuk industri dalam melakukan proses produksinya. Ya, sebuah industri yang tidak tersertifikasi, yang tidak mendapatkan sertifikat CPOB, maka tidak boleh memproduksi, ya, obat. Begitu juga dengan bila memproduksi sediaan kosmetik, ya, harus mendapat sertifikat cara produksi kosmetik yang baik, ya, atau bahan alam, ya, cara produksi uh, uh, obat tradisional yang baik, gitu ya. Jadi seperti itu. Sebentar ya, ini ada. Oke, baik. Jadi sekali lagi, kalau tidak ada sertifikat CPOB, maka tidak boleh memproduksi. Lah, CPOB ini bukan hanya untuk obat, ya, obat atau sediaan, tapi juga untuk bahan obatnya. Ya, ada nanti di dalam ada prinsipnya sama, bahwa untuk memproduksi bahan obat pun itu ada acuannya atau ada uh, pedomannya, ya. Dan ini jadi satu di sini. Oke, saya kira itu ya, jelas ya. Dari mana saya ambil. Oke. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Ini BPOM ini Anda bisa langsung ke klik BPOM atau bisa cek BPOM di sini atau di regulasi atau informasi publik, nanti akan banyak Anda dapatkan aturan-aturan. Nah, kita pakainya ini, tidak pakai yang lain-lainnya. Oke, baik. Itu dulu. Ada pertanyaan? Silahkan.
Sebentar. Ya. Jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, ya kita lihat dulu beberapa definisi. Ya, definisinya apa itu? Yang pertama, apa itu CPOB? CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah cara pembuatan obat dan atau bahan obat. Nah, obat dan bahan obat. Karena nanti itunya sama, ya. Aturannya atau persyaratan sama. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan atau tujuan penggunaan. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Sebenarnya dianggap yang bermutu itu seperti apa sih? Ya, dikatakan obat itu bermutu yang seperti apa. Kemudian ada industri farmasi. Apa itu industri farmasi? Badan usaha. Ya, bentuknya macam-macam ya. Yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Ya, produknya, produk obatnya, sediaannya atau bahan bakunya ya. Obat, apa itu obat? Obat adalah bahan atau paduan bahan, jadi bisa tunggal, bisa campuran. Ya, termasuk produk biologi. Ya, nanti kalau yang berasal dari kan bisa sintetik, bisa dari biologi, ya. Yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Jadi kan obat itu bisa untuk kuratif, preventif, ya, rehabilitatif, suportif, kan begitu. Jadi kan fungsi obat macam-macam. Ada bisa untuk menyembuhkan, atau bisa untuk memelihara, bisa untuk pemulihan, bisa untuk peningkatan, dan juga bisa untuk kontrasepsi. Ya, itu semuanya obat. Ya, bahan obat apa? Bahan obat di sini bahan baku farmasi, ya, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat. Ya, bahan obat itu kan ada yang namanya zat aktif, ada eksipien. Eksipien termasuk juga dalam bahan obat di sini diartikan. Ya, sebenarnya bahan obat itu dalam kasus ini bukan hanya zat aktif. Nah, kalau zat aktif berarti yang berkhasiat, namun juga bisa tidak berkhasiat bahan obat itu. Nah, sehingga tidak bisa misalnya kita apa namanya menggunakan amilum ya dalam farmasi itu amilum tepung yang digunakan untuk kue. Kan sama Pak. Misalnya konstat ya, konstat itu jagung gitu ya. Kan sama aja Pak. Enggak, bedanya di mana? Bedanya di persyaratannya, di impuritiesnya. Itu berbeda. Jadi tidak bisa itu sebagai apa namanya bahan baku farmasi. Walaupun itu juga wong makanan kok juga dimakan, Pak. Malah jumlahnya lebih besar. Loh, bukan bukan seperti itu. Ya, tidak sesimpel itu. Nah, kemudian tadi saya katakan, pabrik itu boleh memproduksi bila punya sertifikat CPOB. Ya, bukan hanya punya izin ya, izin-izin terkait dengan lokasinya, ya keabsahan perusahaannya, ya dan seterusnya. Tapi juga di sini ada sertifikat namanya sertifikat CPOB. Ya, yang mengeluarkan siapa? Ya, mengeluarkan BPOM. Ya, dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi. Ya, jadi itu kan ada audit. Ya, kalau dia memenuhi semua aspek, maka diberikan sertifikat. Sertifikat itu ya menjadi surat izin, menjadi apa namanya ya surat yang untuk melegalkan gitu ya pabrik itu untuk memproduksi. Ya, ini ya pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Jadi wajib hukumnya, bukan sunnah ya, tapi wajib.
Wajib itu artinya berlaku dan harus dilakukan oleh masing-masing industri yang nanti akan memproduksi obat maupun bahan baku obat. Nah, ini pedoman ini meliputi kurang lebih seperti ini. Bisa panjang sekali ya. Oke, nah, itu saya kira nggak usah di ini. Kemudian pedomannya ada di lampiran. Ya, pedomannya lampiran. Kalau ini kan surat keputusan. Nah, kalau tidak mengikuti acuan ini, apa sanksinya? Ya, sanksinya tergantung pada tingkat kesalahannya. Bisa peringatan ya yang lunak, bisa peringatan keras, dihentikan sementara, dibukukan sertifikat, pencabutan izin, rekomendasi pencabutan izin industrinya, sampai nanti bisa dipidanakan. Loh, apa iya Pak? Bisa dipidanakan? Ya, coba aja lihat kasus EGDIG kemarin. Ya, nah itu akibat kelalaian dari industri, ya, maka kemudian berakhir dipidanakan. Ya, bukan hanya sekedar dicabut izin produksi, bukan industrinya, tapi izin produksi dari produk itu. Karena tidak semua produk itu bermasalah ya. Saya kira itu yang penting di ini. Nah, ini cerita tentang ini ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya ya. Ini cerita tentang tadi bahwa sebelumnya itu ada pedoman tahun 2012. Nah, ini menjadi penting karena bahwa tahun 2018 ini menggantikan yang 2012. Ya nanti di bagian mana yang dimutakhirkan, nah ini kan namanya itu ya, apa? Oh ini nggak bisa ditulis. Jadi kalau saya stop dulu, saya share ini whiteboardnya, ya. Ini CPOB ya, CPOB ya, cara pembuatan bukan produksi ya. uh, atau GMP, nama lainnya, Good Manufacturing Practice, ya cara produksi yang baik ya. Nah, cara apa nih produksi pembuatan obat yang baik. Oke, ini di sini ada C biasanya current, terkini, atau CPOB terkini ya, terkini. Oke. Nah, kenapa kok terkini tadi? Current ada perubahan karena memang yang namanya mutu tidak pernah berhenti. Yang namanya mutu akan selalu atau terus ya meningkat dan akan terus diperbaiki, akan terus dievaluasi sehingga ada peningkatan. Kan tidak pernah berhenti karena siklusnya adalah P, D, C, A. Plan, do, check, action. Plan lagi, nah, gitu ya. Jadi buat ya perencanaan, lakukan evaluasi, ya kemudian ada aksi kembali, ya kemudian rencanakan lagi, ya plan, do, check, action, plan, do, check, action, terus begitu. Atau kalau di akreditasi namanya PPIPP, ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Silahkan bisa pakai chat, bisa langsung ya masuk 210.
Ini ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Sejauh ini tidak. Kalau sedekat, ya kalau sedekat ada. Oke. Izin bertanya, Pak. Untuk sertifikat CPOB harus diperoleh setiap berapa lama, Pak? Ya ada periodisasinya. Biasanya uh, ada setiap tahun itu ada audit, ya, untuk melihat pemenuhan terkait dengan aspek-aspek itu. Kalau itu uh, apa namanya dilakukan, ya nanti terus bisa diperpanjang, Mas. Ya, setiap tahun itu industri ada audit dari POM, dari eksternal dan juga dari internal, ya. Tapi biasanya setahu saya sih 5 tahun ya kalau, tapi enggak sih, per tahun itu selalu ada audit itu. Nanti dari situ nanti bisa diperpanjang atau nanti malah tidak diperpanjang. Tapi enggak, mestinya harusnya diperpanjang ya. Karena tidak ada yang kepingin masa enggak berproduksi gitu ya. Kemudian apabila pabrik mengalami renovasi di area produksi, apakah harus mengajukan CPOB kembali? Oh iya, mereka gini Mbak, tidak mungkin dihentikan produksinya kalau ada pembangunan, perbaikan, ya, ya sudah dilakukan pembangunan atau perbaikan bisa di tempat baru atau pas uh, ada apa namanya jeda waktu di mana uh, apa tidak dilakukan proses produksi. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya dilakukan uh, 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 pengkondisian sehingga memenuhi aturan itu. Nah, kalau pabriknya baru, betul-betul baru, ya mengajukan baru. Tapi kalau yang lama, tinggal dia melakukan proses pengkondisian. Misalnya, tiba-tiba ada lantai kok agak retak dan sebagainya, dia memperbaiki, mungkin bisa selesai cepat, ya sudah nggak ada masalah. Artinya, bahwa keretakan pada lantai itu tertangani, tidak bocor dan sebagainya, itu sudah memenuhi. Ya, nah, tinggal nanti terkait dengan validasi pembersihan, apa namanya masalah tekanan dan sebagainya tinggal disesuaikan ya dengan persyaratan-persyaratan gitu lah. Kalau pabriknya bangun baru ya itu lain lagi itu ya fasilitas baru. Tapi biasanya kalau untuk yang ini jarang sih sampai lama-lama sekali karena pasti satu unit misalnya unit tablet saja ya untuk produksi unit tablet satu gitu nggak mungkin atau jarang bukan tidak mungkin ya jarang didedikasikan untuk satu produk. Biasanya ya untuk beberapa produk yang setipe. Ya, kalau nanti kita bicara beta laktam dan non beta laktam itu walaupun sama-sama tablet, ukuran bentuknya sama misalnya gitu, tapi nggak bisa di area produksi yang sama. Itu ada peraturan ada aturan-aturannya. Permisi Pak, maaf. Izin bertanya berarti CPOB itu dibuat per produk, bukan per unit, per lokasi atau per misalnya begini. Ini ada untuk produksi tablet non beta laktam. Di situ diproduksi bisa untuk tablet apa paracetamol, antasida dan lain sebagainya ada 5 produk, 6 produk ya udah ya itu satu satu line itu ya satu gedung itu satu tempat itu ya itu bisa ya tapi nanti kalau ada produksi spalosporin atau yang beta laktam penisilin misalnya nah itu harus dipisah dari yang ini dia harus sendiri walaupun bentuknya ya tablet ukurannya misalnya amoksisilin ya sama dengan paracetamol warnanya ya sama tapi unitnya harus dipisah karena persyaratannya berbeda persyaratan berbeda termasuk nanti apa masalah tekanan gitu ya tekanan dalam dalam ruang jadi tidak per produknya. Apakah ada perbedaan mendasar antara CPOB dan izin edar? Beda. Ya, izin edar itu bahwa kita sudah memproduksi di sarana produksi yang sudah sesuai,
sebelum diedarkan pertama sekali harus mendapatkan izin untuk edar. Nah, tapi izin edar pasti tidak akan diberikan kalau kita produksi produk itu tidak di sarana yang memenuhi CPOB. Bisa dimengerti ya? Jadi begitu. Kalau kasusnya seperti produk paracetamol kemarin, apakah bisa mengajukan CPOB lagi atau sudah ada istilah blacklist dari BP POM? Produk paracetamol yang sirup ya mestinya ya, ini ya. Ya, ya artinya pada kasus itu dia dikena penalti. Nah, nanti dia bisa mengajukan ulang, gitu ya, ah, apabila semua sudah terpenuhi. Ya, tapi kalau parah banget ya, pabriknya sampai disuruh tutup, cari izinnya ya berarti ngurusnya semakin jauh ke belakang. Ya, itu bisa. Saya izin bertanya, mengapa ada perbedaan antara CPOB, CPOTB, CPKB, dan lain sebagainya? Pak, meskipun sama-sama industri, oke. Sebenarnya aspeknya sama, bahwa ada aspek bangunan, gitu ya. Tapi bangunan untuk memproduksi obat kimia dengan kosmetik berbeda. Apa berbedanya? Misalnya tingkat kebersihannya. Apakah ini tidak bersih? Bukan, ya semua bersih, cuma jumlah partikelnya, keketatannya yang berbeda. Ya, misalnya antara produk eh, apa namanya steril yang non steril saja sudah berbeda. Padahal itu sama-sama CPOB. Ya, jadi kelas partikelnya sudah berbeda, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian ya aspek-aspeknya sama sih, cuma keketatannya yang berbeda. Izin bertanya Pak, apakah ada perbedaan standar aturan CPOB JMP untuk jenis obat seperti jamu, OHT, vitamin K, obat jadi ataukah? Ya, beda. Beda ya. Pertama, persyaratan produknya sudah berbeda ya. Jadi uh, dari situ maka untuk uh, apa namanya jelas berbeda persyaratannya karena tadi yang diterapkan satu CPOB, satu CPOTB, yang satu lagi untuk kosmetik ya CPKB dan seterusnya ya. Kalau berdasarkan kesediaan, iya tadi CPOB itu kalau produknya tablet, dia tablet di situ kita produksi tablet XYZ, kemudian kita punya sirup ABC, ya sirup A, sirup B, sirup C, nah itu jelas sarana produksinya berbeda, tidak sama. Tidak boleh sarana produksi untuk produksi tablet, di situ juga kita produksi sediaan sirup misalnya, nggak bisa. Sehingga apa? Sertifikatnya berbeda ya. Oke, semoga sudah kejawab. Ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke buku itu tadi lagi ya, karena ada yang mau saya perlihatkan. Ini masih ada yang chat sebentar. Oke. Nah, ini tadi dia mengacu ke mana ya referensinya. Oke. Tadi kan sudah saya perlihatkan websitenya, bahwa dia mengacu kepada PICS, kemudian GMP, kemudian WHO, standar ya. Nah, ini orang-orang yang terlibat. Oke. Nah, ini banyak sekali nih, Mbak. Sebentar ya. Jadi dia mulai dari ini tadi pendahuluan prinsip umum, riwayat perubahan. Nah, kita nanti sampai di sesi mutu inilah paling enggak ya. Kemudian nanti ada personalia, ada bangunan, ada peralatan. Nah, ini bagian saya. Oke. Jadi perbagian itu kita akan diskusikan. Bentar. Ini saya kepingin masuk ke perubahan. Nanti ada anek juga. Aneknya belum saya cerita ya.
Mana ini? Oh, nggak ada. Ah, ini dia. Ini yang saya cari. Oke, kita lihat di sini ya riwayatnya ya. Jadi dulu tahun 88 ya, dicetus ini di Indonesia loh. Kalau di luar uh, uh, apa namanya? Jauh sebelumnya. Ya sekitar 80-an awal apa ya, saya lupa. Nah, kita mulai dari 88 ini mengacu pada nah ini kan baru ya, mengacu pada ASEAN Guideline. Jadi pada saat itu di ASEAN disepakati ada guideline terkait dengan bagaimana cara membuat atau memproduksi obat yang baik. Nah, kemudian itu diacu. Kemudian berikutnya 2001, yaitu pembaruan pada 10 bab dan 3 adendum. Kemudian 2006, ini CPOB edisi 3. Oke, ada perubahan-perubahannya. Anda bisa baca di sini. Kemudian ada tahun 2012. Ya, ini edisi keempat. Ini acuannya. Kemudian, nah ini revisi-revisinya. Kemudian baru 2018 yang sekarang. Pertanyaannya, ini edisi kelima ya. Edisi kelima, apa bedanya? Ya, kalau referennya pakainya ini. Tadi sudah saya bacakan juga ya. Apa perbedaannya? Jadi yang pertama perubahannya adalah perubahan bab sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, pengawasan mutu, keluhan dan pendidikan, produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi. Nah, ini ada perubahan-perubahan di bagian bab ini. Ya, kemudian ada peleburan bab sanitasi dan hygiene. Tadi berdiri sendiri, dilebur ke dalam bab personalia. Karena sanitasi dan hygiene ini juga bagian dari personalia ya atau kewajiban masing-masing personal dan bab bangunan fasilitas. Perubahan kemudian yang ketiga perubahan aneks pembuatan gas medisinal, pembuatan obat uji klinik, sistem komputerisasi dan uji pelulusan real time dan pelulusan parametris. Nah, ini ada perubahan di aneks ya. Aneks. Aneks itu apa? Tambahan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada perubahan aneks cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik menjadi bab. Nah, nanti kan ada bagian kuliah saya yang keenam, nanti ada bab yang ini, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Nanti akan kita lihat. Oke, saya kira itu perubahannya ya yang terjadi. Izin bertanya, Pak, apakah adanya kemungkinan suatu industri farmasi tidak memiliki sertifikat CPOB yang tidak boleh? Nah, kalau dia memproduksi berarti dia legal. Ilegal kok legal ya. Legal, maka dia sama juga memproduksi obat yang tidak berizin sebenarnya. Dan itu ancamannya adalah pidana. Oke, ini filosofinya. Ini saya ambil dari sana, cuma saya crop-crop gitu ya. Oke. Industri farmasi harus memberi jaminan khasiat dan keamanan untuk produk yang dihasilkan. Ya, diperlukan manajemen mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar. Jadi intinya apa? Mutu itu harus didesain. Mutu itu tidak bisa hanya pokoknya buat nanti diuji. Itu tidak bisa. Tapi bagaimana? Nah, mutu itu harus dari awal. Contohnya misalnya ya, Mbak kepingin buat nasi goreng, ya ya supaya enak bagaimana? Dari awal harus disiapkan, sistemnya harus disiapkan. Mulai dari duit kompor sing layak, ya apinya nanti bisa bagus, ya punya peralatan masak yang layak, tidak bekas-bekas yang sudah karatan dan sebagainya misalnya. Ini ekstrim. Kemudian punya bahan baku yang bagus, termasuk nanti orangnya yang masak juga punya skill.
artinya personalianya itu kompeten, itu baru bisa menjadi atau menghasilkan nasi goreng yang bagus. Nggak bisa misalnya bumbunya asal-asalan nggak cukup, ya peralatannya wis sudah setengah karatan, yang masak ya baru pertama sekali masak. Nah itu terus nanti diuji. Lah bisa diuji bisa, tapi hasil ujinya pasti nggak bagus. Nah itu tidak by design, tapi itu insiden, ya, accident, ya. Jadi bukan karena memang dari awal disiapkan, tapi hanya diuji. Nah, diuji itu hanya sekedar untuk melihat ini bagus nggak, layak apa enggak. Loh kalau nggak layak ya dibuang. Apa industri farmasi seperti itu kan tidak. Makanya itu harus diterapkan suatu sistem mutu, ya, yang sudah di-create dari awal. Harus bagaimana, ya? Unsur dasarnya infrastruktur atau sistem mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber dayanya. Jadi keseluruhannya. Kemudian adanya tindakan sistematis diperlukan untuk mendapat kepastian dengan tindakan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, baru adanya pemastian mutu. Pemastian ini mutu ini adalah QC. Kalau nanti sudah didesain, sudah dibuat semuanya, ya sudah ada diupayakan untuk menghasilkan produk yang bermutu, ya baru kita uji. Nah, uji ini untuk konfirmasi saja, ya. Kemudian industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa dengan tujuan penggunaannya, apa ya, yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Kan obat itu untuk menyembuhkan ya tadi, atau untuk memelihara, atau untuk apa namanya, merehabilitatif dan sebagainya. Harusnya ya begitu, tidak malah habis makan atau minum obat bertambah parah, ya. Dan perusahaan ini punya tanggung jawab untuk itu. Nggak terus nanti habis produksi tinggal layu, apa namanya, tinggal melayu ya, tinggal pergi gitu. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor. Jadi bukan hanya pekerja, manajer atau apapun itu di pabrik, tapi juga komitmen dari pemasok atau distributor bahan baku. Kan di Indonesia umumnya ya produk apa namanya, yang diedarkan atau bahan bakunya itu adalah import dari luar. Ya, tapi ya nggak ada masalah. Yang penting bahwa dia memang betul sebagai importir yang legal. Karena apa? Karena kalau bahan bakunya saja sudah rusak, maka produknya tidak ada jaminan akan bagus. Jadi bukan hanya orang pabriknya, tapi juga orang luar. Ya semua yang termasuk nanti misalnya packaging, ya nanti printingnya nggak bagus ya kembalikan. Apalagi kalau printingnya salah informasinya. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemasaran mutu atau quality assurance yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar serta menginkorporasi cara pembuatan obat yang baik termasuk pengawasan mutu, manajemen risiko mutu, dan hal ini hendaknya dokumentasikan dan dimonitor secara efektif. Jadi di sini supaya hasilnya konsisten, oke, maka bukan hanya uh, uh,
menerapkan cara pembuatan obat yang baik, termasuk juga nanti pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu, yang sebenarnya itu kalau kita baca sudah included ya dalam satu sistem yang lebih besar. Ya, unsur dasarnya apa? Infrastruktur atau sistem mutu. Yang kedua, tindakan sistematis. Untuk sistem infrastruktur atau sistem mutu, itu cakupannya organisasi, prosedur, proses, dan juga sumber dayanya. Ya, kemudian ada tindakan sistematis. Jadi, tindakan itu bukan sporadis, tapi sistematis, berdasarkan data dan fakta. Dan keseluruhan sistem ini disebut dengan pemastian mutu atau quality assurance. Semua bagian sistem pemastian mutu hendaklah didukung dengan ketersediaan personel yang kompeten, bangunan dan sarana serta peralatan yang cukup dan memadai. Ya, kemudian apabila ada tambahan tanggung jawab legal, hendaklah diberikan kepada kepala manajemen mutu. Oke, kemudian aspek manajemen mutu, yang pertama konsep dasar pemastian mutu, yang kedua JPOB, yang ketiga pengawasan mutu, yang keempat manajemen risiko mutu, dan ini saling terkait. Oke, baik. Ada pertanyaan, silahkan. Ini cerita sendiri malah ngantukan nih saya. Biasanya kan sambil berdiri itu kan. Ngantuk ini ngantukan tenan. Silahkan, ada pertanyaan? 1 menit, saya tunggu. Sudah menguap-nguap ya saya ini. Oke, sudah ada ini. Bentar. Tadi kemungkinan tidak mempunyai sertifikat CPOB, nggak mungkin ya. Izin bertanya Pak, QR dan QC sama-sama untuk kualitas perbedaan apa? Oh ya, nanti akan kita bicarakan di uh, pertemuan minggu depan ya Mas ya. Satu quality assurance, pemastian mutu, satu quality control, ya, pemeriksaan atau analisa, atau apa namanya analisisnya. Ya, satu ke sistemnya, yang satu ke pengujiannya. Tapi nanti lebih jelasnya akan kita bicarakan besok. Izin bertanya Pak, ini langsung lanjut sampai jam 1 Pak, atau ada istirahat? Tidak ada istirahat ya. Kalau mau istirahat, istirahat saja. Yang itu juga tutup. Itu semuanya. Tutup apa namanya kamera semuanya. Paling ya sambil makan, sambil leyeh-leyeh. Kakinya diangkat. Paling gitu toh. Ya langsung saja. Nah, kalau mau sholat ya sholat lah.
Em, kita nanti paling sampai setengah satu ini, tidak sampai jam jam satu ya, jam satu berapa gitu. Izin bertanya Pak, untuk pedoman JPOB ini apakah hanya translation saja atau sudah ada yang diubah sesuai kebutuhan? Enggak. Jadi JPOB ini kita mengadopsi tadi. Kita ngambil, kita buat, kita susun, kemudian sudah jadi bahasa Indonesia, baru dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris kan juga ada perusahaan asing juga ya di sini. Oke, nanti kalau nggak ada perusahaan asing, ada perusahaan di daerah masing-masing gitu ya, kita translate jadi bahasa daerah juga, biar lebih mudah dimengerti. Oke, izin bertanya Pak, tadi sudah disebutkan bahwa manajemen mutu harus didesain dari awal, betul? Tapi apakah ada suatu kondisi yang menyebabkan perubahan dari desain awal tersebut jika ada kondisinya? Maksudnya desain awal ini bukan kayak digambar. Terus tak gambar gini gitu. Enggak. Jadi begini, harus disiapkan. Maksudnya itu. Jadi untuk memproduksi ya sebuah sebuah apa namanya produk itu kan banyak aspeknya. Aspek dari manusia, man, machine, method, ya dan sebagainya. Ya ada 5M itu ya. Atau tadi ada aspek CPOB kan ada banyak itu sampai O, Z, apa P gitu kan tadi ada banyak tadi kan. Nah, itu harus didesain, harus disiapkan dari awal. Misalnya dari mesin ya. Mesinnya itu harus sudah ada, sudah instalasi, ditempatkan di ruangan yang sesuai, kemudian dilakukan validasi atau kualifikasi ya, sudah dibersihkan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar desain, maksudnya oh saya ingin membuat tablet yang seperti ini gitu, enggak. Ya enggak hanya itu. Enggak hanya itu. Ya. Izin bertanya Pak, jika ada yang bertolak belakang antara CPOB dengan JMP luar negeri, enggak akan ada bertolak belakang. Wong kita ini juga mengadop dari sana kok. Yang adalah current tadi. Current itu kan terkini ya. Ya current ya artinya berubah terus artinya ada perbaikan. Nah, kalau ketinggalan ya nanti kita mengadopsi itu. Mengadopsi itu nanti keluar edisi berikutnya. Edisi berikutnya. Tadi kan begitu, ya. Jadi nggak mungkin bertolak belakang. Yang terjadi adalah kemungkinan punya kita ini masih agak apa namanya agak inilah berkurang lah apa namanya kurang update lah kurang update ya nanti terus diupdate ya kalau terlalu cepat diupdate pabriknya yang teriak-teriak kalau apa teriak-teriak ya sulit kenapa aturan baru pasti minta atau dengan persyaratan baru yang lebih tinggi. Nah ini bagi industri kalang kabut ini makanya nanti ada kapan berlakunya ya. Jadi satu apa namanya uh, aspek ya satu satu aspek itu kalau ada perubahan, tapi nanti kalau langsung diterapkan itu sulit gitu loh. Nanti ada masa apa ya masa perubahannya, masa apa istilahnya itu, masa jeda sampai nanti betul-betul baru di harus gitu. Jadi nggak bisa langsung ini keluar karena ada perubahan besok langsung diadopsi begitu ya. Kalau bisa langsung luar biasa. Tapi biasanya ada waktu lah. Ya, ada masa transisi ya, masa transisi ya. Yang bertanya Pak, jika ada yang bertolak belakang dengan tadi sudah yaitu. Yang bertanya lagi Pak, kalau obatnya diekspor apakah harus mengikuti? Iya, diekspor ya, artinya kita bawa ke sana ya. Sama juga seperti obat luar yang masuk ke sini. Oke. Maka saya harus sudah mengikuti ketentuan di negara tempat produksi dan juga di apa namanya negara obat itu akan dijual.
Ya, kalau misalnya GMP-nya Amerika gitu kan ya udah tinggi ya. Kalau ASEAN ada GMP-nya ASEAN, biasanya ada apa namanya, kita meratifikasi ya, kita menyepakati. Misalnya kayak kosmetik saja, kosmetik yang diproduksi di Indonesia, kalau sini sudah mendapat izin edar ya, dan sudah menerapkan CPOB, CPKB ya, maka bisa dijual di Malaysia ya tanpa harus didaftarkan lagi di sana. Itu untuk kosmetik. Ya, untuk obat tradisional juga ada, tapi kalau untuk obat tetap harus didaftarkan. Tapi nanti cukup dengan data-data yang juga sudah ada di Indonesia ya, karena memang sudah di negara ASEAN sudah diratifikasi. Kayak di Europe gitu, sama anggota Uni Eropa. Tapi kalau kita bawa ke sana, impor ke sana ya nanti tinggal apa namanya memenuhi regulasi yang ada di sana. Pak, izin bertanya, setelah mendesain mutu dan target kualitas dari pembuatan produk, apakah desain mutu harus dulu oleh pihak tertentu? Beda ini. Ya, by design tadi, kalau ini kan QBD dalam pembuatannya. Mutu di sini, manajemen mutu CPOB itu luas. Mulai dari apa tadi? Manajemen mutunya, personalia, peralatannya, ya kan, sampai ke hygienisnya dan sebagainya. Jadi bukan hanya sebatas desain kualitas tabletnya. Buat tabletnya dia waktu hancurnya sekian, bukan hanya itu maksud saya ya. Kalau itu terlalu sempit, itu hanya apa kontrol kualitas pada produk. Kemudian sebelum melangsungkan proses industri, sebenarnya proses apa saja yang perlu disiapkan, apa yang tantangannya Pak. Kemudian melangsungkan proses sebelum melangsungkan proses industri. Oh gini Mbak, ini ceritanya bisa saya di sini cerita tentang tadi memproduksi bahan baku atau memproduksi sediaan. Ya, kalau yang ini bisa berarti yang Anda tanyakan bahwa kalau saya punya senyawa baru yang saya dapatkan, terus tahapnya bagaimana? Itu beda lagi. Itu beda lagi. Ini cerita saya, ya misalnya saya kepingin membuat sediaan antalgin ya. Antalginnya saya beli dari luar, ya saya tidak meriset senyawa baru yang bla bla bla. Itu enggak. Dan ini tidak, CPOB tidak cerita itu. CPOB ini cerita tentang Anda ingin memproduksi bahan baku, oke, silakan produksi bahan bakunya, bukan merisetnya yang dari A sampai Z, bukan. Walaupun nanti ada bagian R&D yang tugas meriset, misalnya saya kepingin membuat sediaan tablet antalgin tadi, belum pernah, maka ada bagian R&D yang akan melakukan studi preformulasi, formulasi sampai jadi produk, kemudian saya scaling up, oke, baru saya produksi, ya, untuk saya mintakan izin dan melakukan uji-ujinya. Semoga menjawab. Ya, apa itu pemastian mutu? Pemastian mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua hal baik secara tersendiri maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi mutu dari obat yang dihasilkan. Ini luas ya. Pemastian mutu adalah totalitas semua pengaturan ya dari A sampai Z tadi yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Karena itu pemastian mutu mencakup CPOB. Nah, CPOB sendiri itu masuk dalam konsep pemastian mutu. Jadi kalau saya gambarkan, di sini bisa nggak ya digambarkan? Bisa ya. Nah, di sini, jadi kalau ada begini, bola besar, ya, kemudian ini, kemudian ada ini, gini ya. Nah, ini QA di sini, Quality Assurance. Di sini CPOB, ya, di sini QC. Nah, QA ini artinya
QA yang Total Quality Management System, Quality Assurance. Tapi nanti di dalam CPOB ini sebenarnya sudah ada QA juga, QA dan QC. Nah, nanti aspek apa namanya ruang lingkup kerjanya akan kita bicarakan pada saat kita membicarakan personalia. Sistem pemastian mutu yang benar dan tepat bagi pembuatan obat hendaklah memastikan bahwa desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara yang memperhatikan persyaratan CPOB. Semua langkah produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan CPOB diterapkan. Tanggung jawab manajerial diuraikan dengan jelas dan dalam uraian jabatan. Nah, itu dia. Nanti ada persyaratannya seperti apa. Pengaturan disiapkan untuk pembuatan, pemasok, dan penggunaan bahan awal dan pengemas yang benar. Jadi pada semua lini atau aspek. Semua pengawasan terhadap produk, antara, dan pengawasan selama proses lain serta dilakukan validasi. Jadi yang ini lebih ke QC ini. Ya, pemeriksaan produk, baik produk antara maupun produk jadi. Ya, pengkajian terhadap semua dokumen terkait dengan proses pengemasan dan pengujian tiap batch dilakukan sebelum memberikan pengesahan pelulusan untuk distribusi obat. Jadi, penilaian hendaklah meliputi semua faktor yang relevan, termasuk kondisi produksi, hasil pengujian selama proses, pengkajian dokumen pembuatan, termasuk pengemasan, pengkajian penyimpanan dan prosedur yang telah ditetapkan, pemenuhan persyaratan dari spesifikasi produk jadi, dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhir. Nah, jadi selengkap semua, lengkap ya, semua dilakukan. Obat tidak dijual atau distribusikan sebelum Kepala Manajemen Mutu menyatakan bahwa tiap batch produksi dibuat dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin edar dan peraturan lain yang berkaitan dengan aspek produksi, pengawasan mutu, dan pelulusan. Jadi kalau sudah ada punya produk, produk itu tidak boleh dijual sebelum dapat pengesahan dari bagian QA, di mana sebelum dia mengesahkan, itu ada kajian yang komprehensif terhadap dokumen-dokumen penyerta dalam proses produksi obat tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini juga intinya bahwa semua pengaturan, ya, semua standar operasional prosedur itu dijalankan dan dipastikan. Oke. Ini pemastian mutu didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar serta menginformasikan CPOB. Ya, termasuk pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Ya, kualitas atau SDM bermutu itu seperti apa sih? Ya, ini mutu ya. Apa itu mutu atau kualitas? Nah, ini kualitas adalah, nah ini, fitness for use. Itu dari segi konsumen. Kalau dari segi manufacturing, nah ini, quality mean, ya, conformance to requirements. Ini yang kita pakai. Yang lain ada definisi-definisi yang lain, monggo. Tapi kalau untuk manufacturing, nah ini dia. Oke. Ya, apa tanggung jawab industri? Industri obat harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya yang tadi. Ya, tujuan penggunaannya ini quality is fitness for use. Ya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen registrasi karena BPOM tidak pernah minta produk kemudian dia uji. Nah, itu pemberian izin edar tuh. Nggak pernah begitu. Tapi yang diminta adalah mana borang isiannya nanti akan di evaluasi, direview, apakah itu sudah sesuai ya dan bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Kemudian juga industri bertanggung jawab untuk tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Tadi kan ada ya di CPOB dikatakan bahwa industri farmasi harus meyakinkan
apa namanya, bahwa obat yang dihasilkan tidak berbahaya atau membahayakan dan seterusnya. Ya, suatu kebijakan mutu memerlukan partisipasi dan komitmen dari semua jajaran di semua departemen dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor. Tadi sudah ya. Jadi memang dibutuhkan komitmen semuanya. Nah, ini quality management, kalau dalam ini CPOB, ya menjamin bahwa produk dibuat dan dikendalikan secara konsisten dan juga tujuannya mengurangi risiko yang tidak dapat dideteksi pada pengguna akhir, yaitu cross contamination dan mix up. Oke. Nah, ini seringkali tidak teridentifikasi. Ya, quality relationship, quality management itu ya defines overall policy. Kemudian ada quality assurance, organization of systematic action to ensure policy is achieved. Ya, ada GMP atau CPOB, part of QA. Makanya saya gambar tadi seperti itu. Ya, tapi di sini QA juga ada bagian dari QC dalam artian yang lebih sempit ya. Quality control di bagian dari GMP. Dia fokusnya pada testing to ensure the quality meet standard. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kontrol kualitas, ya itu pengujian, menguji, ya, bukan membuat dokumen, memastikan dokumen itu dijalankan, bukan. Nah, ini beda quality assurance sama quality control. Ya, ini lebih kepada pengujian-pengujian. Nah, di sini lebih banyak pada dokumen dan sistem. Ya, itu bedanya. Ya, ini tadi QoS semua peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat dihasilkan yang mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sementara CPOB bagian dari QA memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar dan spesifikasi produk. Oke, ada pertanyaan dulu? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Enggak, kalau ada, saya tunggu 1 menit. Oke, ada enggak? Nah, ini juga ada pengecekan untuk produk ya, dilakukan secara berkala, dibuktikan konsistensi proses, kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan kemas, dan produk jadi, melihat tren data, dan mengidentifikasi perbaikan dan dokumentari. Ini beberapa apa namanya
Nah ini, jadi mencakup kajian terhadap bahan awal, bahan kemas, IPC, base yang OOS, ya out of standard, penyimpangan yang signifikan, semua perubahan, hasil data stabilitas, skala baru, segala tren yang tidak direncanakan, kelayakan tindakan perbaikan, produk complaint, produk recall, dan return produk. Nah, ini dia. Ada kategori bila mana dikatakan mutu rendah, substandar, dan yang dapat diterima. Kalau mutu rendah itu produk yang tidak memadai ya. Biasanya berdasarkan kandungannya gitu ya. Kemudian substandar bila hasil uji penilaian mutu mengungkapkan penyimpangan mutu dari spesifikasi yang telah ditentukan bagi produk tersebut. Sementara yang dapat diterima bila spesifikasi yang ditentukan bagi produk itu memadai untuk mencapai tujuan dimaksud dan tujuan hasil uji penilaian mutu sesuai dengan spesifikasinya. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada. Yang penting apa? Kalau seperti industri obat hewan, apakah industri tersebut hanya mengikuti CPO, CPO, CPOHB? Oh, itu setahu saya kalau untuk obat hewan ini adanya bukan dikeluarkan oleh BPOM, tapi dikeluarkan oleh Deptan. Ya, ada. Ah, ah. Saya pernah download tapi belum terlalu mencermati. Itu ada aturannya, tapi tidak dikeluarkan oleh BPOM. Ya, setahu saya di Departemen Pertanian. Ya, pokoknya yang termasuk itu. Ya, coba nanti dicek. Setahu saya bukan BPOM. Yang BPOM itu hanya kosmetik, apa namanya, obat tradisional, kemudian ini obat sintetik ya. Permisi Pak, izin bertanya, berarti jika ada obat termasuk bermutu substandar, apakah juga akan direject atau tidak direject? Iya, direject lah, ya, direject. Tapi kalau beberapa hal nanti nggak langsung direject. Kemungkinannya apakah bisa reworking? Nggak, ya. Kalau bisa reworking kan lumayan. Oke. Ya, kalau mengambil bahan obat dari pemasok, ya, ada beberapa tahap, Mbak. Pertama, verifikasi atau apa namanya, audit pemasok. Nah, pemasok itu harus diaudit, punya izin enggak, dia distributor yang legal apa enggak gitu ya. Kemudian dia distributor resmi enggak untuk bahan itu dari pabrik itu. Atau dia sudah orang keberapa gitu kan. Di itu. Terus kemudian uh, dia memasok bahan dari produsen yang mana ya. Produsennya juga di audit apakah punya sertifikat enggak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang namanya audit pemasok ya, tapi bukan bagian saya yang menjelaskan, juga ada di situ di CPOP ini ya. Biasanya sampai mengunjungi pabriknya ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Oke, kalau tidak ada sedikit lagi. Nah, apakah CPOB?
Ya, tadi sudah kita bicarakan kan CPOB tadi. Nah, ini sejarah tadi, saya kira juga sudah. Ini kalau historinya itu tahun regulasinya itu 63. Saya bilang tadi jauh sebelum itu ya. Tempat kita sendiri itu sebenarnya 84 sudah ada SK ya. Kalau di industri farmasi, kalau di luar negeri itu diterapkan itu tahun 71. Ya, tapi di Indonesia itu ada putusan Menkes tahun sekian, tapi CPOB-nya sendiri kita ini yang 88 tadi ya. 86 itu berdasarkan CPOB ASEAN. Ya, yang ini tadi 88 kan yang pertama katanya mengacu pada CPOB ASEAN yang kita juga ikut menandatangani. Kemudian ada 89 petunjuk operasional ya POPP. Apa itu POPP? Nanti akan saya perlihatkan. Dan seterusnya sampai 2018. Nah, 2013 ada POPP. Ada aneks 1, aneks 2, aneks 3. Ya, aneks pembuatan produk steril, aneks apalagi ya. Ya. Aneks itu apa sih? Jadi ceritanya begini. CPOB ini kan cukup ringkas sebenarnya. Seringkali ada bagian-bagian yang kurang bisa dimengerti. Ya, sehingga dibuatlah aneks. Aneks itu pedoman yang lebih apa namanya detail dalam rangka menjelaskan CPOB itu sendiri. Jadi misalnya kalau yang 2018 belum ada aneksnya. Yang ada itu aneks penjelasan yang 2012 keluarnya tahun 2013. Ya. Ini misalnya saya perlihatkan ya. Sebentar. Nanti bisa dicari sendiri ya, bisa di searching dan itu mudah didapatkannya. Aneks. Ada POPP, ada aneks, sorry. Ya, POPP dan juga POPP dan POPP aneks. Ini dia contohnya. Saya buka dulu ya. Beberapa biar jelas. Oke, ini. Sudah? Kelihatan? Nah, ini dia. Ini nomor nomor dokumennya ya. Nah, ini. Jadi P O P P. Petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik CPOB. Ini terbitnya 2013 karena berdasarkan CPOB 2012. Yang CPOB yang sekarang kan 2018. Nah, itu belum keluar. Ini ada jilid 1, ada jilid 2. Ya, kemudian juga ada POPP yang aneks, steril. Ini udah kelihatan yang aneks steril belum? Udah, Pak. Sudah ya? Nah, ini POPP aneks 1 pembuatan produk steril. Karena memang di CPOB aneks 1 itu pembuatan produk steril, tapi sini ada penjelasannya yang lebih lengkap. Ada 100 halaman lebih. Ya, ini kita lihat dulu yang CPOB-nya. Nah, ini CPOB-nya, mudah-mudahan sudah terlihat yang CPOB. Nah, ini misalnya ini sesuai dengan urutannya sesuai dengan CPOB 2012. Nah, ini prinsip cukup jelas, umum 1 sampai 10 pasal 1 sampai 10 cukup jelas, tapi yang 11 ada kata hendaklah. Loh, hendaklah itu apa sih? Hendaklah itu wajib, hendak atau boleh enggak dan sebagainya. Ternyata hendaklah yang digunakan dalam PO
PP pedoman CPOB ini berlaku untuk seperti yang diuraikan dalam pedoman CPOB, yakni menyatakan rekomendasi yang diharapkan untuk dilaksanakan, kecuali tidak dapat diterapkan. Jadi harus diterapkan, kecuali kalau betul-betul nggak bisa. Memungkinkan dengan modifikasi, ya kan? Nah, jika tidak dapat diterapkan, itu memungkinkan untuk dimodifikasi menurut pedoman lain yang relevan dengan pedoman CPOB atau digantikan dengan yang alternatif. Tetapi bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya juga nanti akan sama. Nah, gitu. Itu ada. Jadi sekali lagi ini penjelasan tentang CPOB itu sendiri. Oke? Saya kira seperti itu. Yang POPP Aneks 1 ya berarti penjelasan tentang Aneks 1 dari CPOB. Nah, karena tahun 2018 belum ada, lantas kita pakai yang mana? Kita pakai yang 2012 POPP itu. Cuma mungkin apa namanya uraian-uraiannya ada ya tadi kan apa namanya penyatuan bab gitu. Nanti ya menyesuaikan lah itu. Nah, kita bisa cari kalau ini maksudnya apa sih? Nah, itu silakan gitu ya. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan yang baru. Tapi mestinya tidak bertentangan ya dengan yang baru ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Permisi Pak, izin bertanya apakah pedoman yang digunakan untuk pembuatan obat sebelum CPOB diterbitkan? Apakah pedoman yang digunakan untuk pembuatan obat sebelum CPOB diterbitkan? Nah, itu tadi sejarahnya tadi itu. Ya, ada aturan-aturan yang tidak detail. Nah, cuma kan kemudian karena ini kan terus diperbarui, ya, kemudian ada CPOB itu, dan CPOB juga terus berkembang. Ya, dulu izin edar untuk produksi, ada persyaratan pabrik itu apa, hanya sekedar apa namanya memproduksi, kemudian mutunya itu dilaporkan, ya, cuma itu aja dulu. Kalau sekarang nggak bisa begitu, ya. Namanya zaman jadul kan, ya beda dengan sekarang, ya. Kalau dulu misalnya bikin apa namanya makanan dijual begitu, yang skala industri ya, izinnya nggak ribet, persyaratan nggak ribet. Kalau sekarang, wah ribet, ya. Berarti lebih susah. Kenapa kok dibuat susah? Sebenarnya bukan susah, karena ada persyaratan yang harus terpenuhi, sehingga untuk memenuhi itu menjadi butuh apa namanya manajemen, butuh apa cara, butuh alat, butuh modal dan sebagainya. Sehingga itu menjadi lebih mahal, nggak simple gitu ya. Tapi itu semata-mata untuk agar apa namanya uh, mutu produk bisa dijamin. Oke, kalau tidak ada, ini 12.3 12.30 saya kira untuk 3 SKS sudah cukup ya online ya. Nanti saya sambung di kelas di minggu-minggu yang akan datang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.